Selamat siang, saya Advokat Dr. Togar Situmorang dari Kantor Hukum Law Firm Dr. Togar Situmorang. Kita mau mengklarifikasi sekaligus membuat hak jawab kepada media online ataupun televisi yang telah menyiarkan ataupun menyebar berita terkait masalah adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh klien kami, yaitu Bapak Berry, itu dari perusahaan yang bernama PT Bumi Kristal Sumbawa. Dan di sini juga ada dua terkait laporan polisi dan ada gugatan keperdataan di PN Gianyar. Jadi hari ini kami tegaskan bahwa klien kami itu tidak melakukan investasi bodong. Karena apa? Perusahaan klien kami itu adalah perusahaan yang resmi. Legalitas perusahaan kami jelas klien kami ini. Ini jelas di sini disebutkan bahwa klien kami itu mempunyai alamat itu ada di Sumbawa Barat, ya, bukan di Bali, ya. Dan yang kedua, terkait proyek yang ada di Sumbawa Barat, klien kami PT daripada Bumi Kristal Sumbawa dan juga PT Sekongkang Pantai Kencana itu adalah pemilik sah. Ini berupa ada sertifikat tanda bukti hak. Nah, ini untuk terkait masalah pembangunan ataupun tentang proyek-proyek yang ada di Sumbawa Barat. Dan juga klien kami nih, ada mempunyai sertifikat kepemilikan sebagai hak bukti bahwa proyek klien kami itu sah. Golden City. Dan aktivitas itu di proyek ada. Bisa diperhatikan. Jadi, adanya laporan polisi yang dilakukan oleh yang bernama Christopher Stephen Smith ke Polda Bali dengan LPB 396 tanggal 28 Juli 2023, klien kami sebagai terlapor akan kooperatif, tidak kooperatif sebagai warga negara, dan dia adalah sebagai pengusaha profesional, dia akan taat akan hukum. Cuman kita mau klarifikasi terkait masalah katanya mangkir dari konfrontir. Klien kami tidak akan pernah mangkir daripada konfrontir. Ini penyidik Polda Bali harus clear. Penyidik Polda Bali pada tanggal 27 November 2023 mengeluarkan surat panggilan kepada klien kami yang bernama Brad Sorensen alias Brad Black. Ya, itu di sini tanggal panggilan tanggal 5 Desember 2023. Kebetulan klien kami koordinasi langsung dengan penyidik yaitu Pak Putu Eka, itu ditunda penyidikan tanggal 5 Desember. Dia minta ditunda sampai ke minggu depan berikutnya, yaitu hari apa waktu kemarin itu. Nah, begitu klien kami datang ke Polda Bali berikut dengan Pak Berry Hansen, itu ternyata akan diadakan konfrontir. Di situ keberatannya klien kami. Kalau dikonfrontir, sementara Pak Brad belum memberikan keterangan, karena di sini jelas tertulis undangan klarifikasi atau wawancara. Ya, itu keberatan mereka. Dan kalau memang konfrontir, kami sebagai kuasa hukum sangat menyayangkan penyidik tidak memberikan surat undangan resmi kepada klien kami ataupun kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan terkait laporan Polda Bali. Dan tentang Polda Bali, kami juga setelah bersurat
kepada Polda Bali bahwa adanya gugatan di PN Gianyar, ya, ada gugatan di PN Gianyar, sehingga kita minta kepada pihak penyidik, Kasubdit ataupun Kanit yang menangani kasus ini agar bisa ditunda, karena kami telah memberitahu adanya gugatan keperdataan, ya, ke klien kami di PN Gianyar. Nah, terkait pengadilan PN Gianyar, mereka memasukkan ada dua gugatan. Pertama, gugatan nomor 311, ya, dan yang kedua adanya gugatan nomor 315. Nah, untuk gugatan 315 ini kemarin kita hadir waktu itu hari Selasa ya, 19 Desember 2023, kami hadir di persidangan secara patut dan secara resmi. Mereka telah mencabut gugatan 315 ini. Nah, setelah dicabut ini, kita akan fokus kepada gugatan 311. Di mana 311 ini ada hampir sekitar 13 penggugat, di mana 13 penggugat itu ada yang namanya penggugat satu ya, penggugat satu, tetapi di sini ada dua nama penggugat. Ini juga kami agak sedikit aneh. Di sini ada yang namanya Hendrik Blaser dan Matthias Matt sebagai penggugat satu. Nah, yang telah menunjuk kuasa hukum malaikat hukum law firm. Di sini kita mau tahu karena mereka adalah warga negara asing dengan mencantumkan alamat di Jalan Pantai Berawa, Tibu Beneng, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ada juga yang beberapa di Kabupaten Gianyar, ataupun ada yang di Denpasar Barat, ada pun yang di Provinsi di Ketewel juga ada para penggugat ini. Nah, ini kami akan cek kepada pihak imigrasi apakah mereka kedatangannya sah di Indonesia dengan menggunakan daripada dokumen-dokumen yang sesuai diatur undang-undang. Dan terkait pemberian kuasa ini kepada pihak pengacara ataupun kuasa hukum atau kantor hukum, kami juga sangat sayangkan pada saat sidang kemarin untuk memeriksa legalitas, pihak ketua majelis hakim tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk kami cek apakah surat kuasanya itu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau belum. Di mana kami lihat minimal surat kuasa itu ada yang namanya stamp daripada embassy atau kedutaan besar. Itu yang kira-kira patut yang kami ingin tahu waktu tempo kemarin gugatan. Dan pada saat gugatan tersebut dijalankan, pada saat hadir kami juga merasa adanya keberatan. Kami sudah sampaikan di depan majelis bahwa ada tergugat satu yang namanya Clearwood Properties dengan Clearwood Resort, di mana Clearwood Properties dan Clearwood Resort mencantumkan alamat di Jalan Hanoman nomor 8, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Karena alamat ini kami tidak pernah ada hubungan dengan Clearwood Property ataupun Clearwood Resort. Karena alamat ini adalah alamat usaha klien kami, yaitu namanya Clear Cafe. Dan atas kejadian penggunaan alamat tersebut, kami telah mengirimkan surat somasi. Ya, surat somasi kepada warga negara asing itu tertanggal kemarin. Nah, mudah-mudahan mereka bisa terima, termasuk juga kami sudah coba melayangkan ke pihak imigrasi terkait warga negara yang menggugat ini, ada nggak lintas mereka masuk ke Indonesia bagaimana, dan juga
kami keberatan daripada beberapa orang yang kami dapat informasi telah datang kepada Kelurahan Ubud, ya. Kelurahan Ubud itu meminta menutup daripada restoran klien kami yang tidak ada hubungan dengan proyek. Jadi yang perlu kita tekankan lagi ada suatu keanehan. Klien kami yang bernama Bapak Yansen Berry ini alamatnya di Jalan Kecamatan Denpasar Selatan di Pamogan, dan proyeknya ada di Sumbawa Besar. Dan anehnya mereka memasukkan gugatan ke PN Gianyar. Mudah-mudahan pihak hakim bisa jeli terkait kompetensi absolut relatifnya, apakah pihak PN dari Gianyar yang mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan kasus ini. Nah, jadi kita bisa hari ini mengklarifikasi tidak ada yang namanya klien kami melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi dikait-kaitkan dengan adanya skema Ponzi. Ini jelas berbeda skema Ponzi dengan klien kami. Klien kami adalah satu bidang usaha properti yang menguasai lahan secara sah menurut aturan hukum, dan mereka itu adalah sebagai penyewa lahan. Dan yang kita sangat sayangkan pada kesempatan ini kita bisa sampaikan atas laporan daripada Christopher Stephen Smith, ini klien kami sudah melakukan refund. Dan Christopher Stephen Smith itu bukan sebagai penyewa. Awalan dia adalah sebagai donatur, memberikan donasi. Nah, di dalam perjalanan ternyata Bapak Christopher Stephen ini mengalami kesulitan dana karena klien kami mempunyai tanggung jawab moral, telah mengembalikan alias merefund. Nah, kenapa? Masih juga dilaporkan tidak pidana. Ini yang kami tidak masuk akal. Dan semoga dalam hal ini pimpinan Polda Bali bisa secara jernih melihat kasus ini, terutama para pihak penyidik yang diberikan kesempatan untuk memeriksa kasus ini. Mohon kiranya diperhatikan daripada ajas-ajas kemanusiaannya, ajas-ajas hak ajazinya, sehingga klien kami tetap menjunjung ajas praduga tidak bersalah, bukan malah dibuat hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi saya rasa, saya advokat Dr. Togar Situmorang dari kantor hukum Law Firm Dr. Togar Situmorang, pada kesempatan hari ini sudah menjawab semua dan menyangkal serta menolak dikatakan klien kami daripada PT Bumi Kristal Sumbawa. PT Bumi Kristal Sumbawa adalah kantornya di Sumbawa Barat, ya, itu tepatnya di Sekongkang. Jadi bukan di Ubud, ya. Dan yang kedua, klien kami Bapak Berry itu berKTP identitasnya di Denpasar Selatan, bukan di Gianyar. Dan yang ketiga, Clear Cafe Ubud itu tidak ada hubungan dengan proyek properti. Apalagi dia bilang penyebaran brosur. Ini sangat kami sayangkan. Saya aja menaruh kartu nama saya itu di Clear Cafe. Apakah di situ lantas menyebarkan kartu nama? Tidak. Saya hanya menaruh daripada kartu nama. Apabila ada orang yang membutuhkan, mereka membaca dan kalau tertarik akan menghubungi saya. Itu berbeda dengan cara menyebarkan. Nah, ini semua telah kami jawab dan kami telah melakukan satu klarifikasi, baik itu dari kejadian peristiwa laporan mereka di Polda Bali ataupun gugatan mereka ke PN Gianyar, di mana gugatan 315 telah dicabut oleh pihak kuasa hukum, dan juga terkait masalah tergugat 1 tergugat 2 menggunakan alamat daripada usaha klien kami yaitu Clear Cafe. Kami telah mengirimkan surat keberatan somasi, ya, apalagi mereka telah mendatangkan kantor lurah untuk meminta daripada restoran klien kami di daerah Ubud sana itu untuk ditutup. Kami jadi tidak masuk akal, kok bisa-bisanya mereka itu datang ke sana
untuk menutup usaha orang lain. Karena usaha klien kami, usaha itu yang mempunyai izin lengkap dan didukung oleh pihak lurah, karena salah satu menunjang pariwisata. Nah, ini yang kami sangat sayangkan. Ubud daerah pariwisata dan mereka adalah warga negara asing, ditemani oleh beberapa pengacara ataupun ada seorang wanita yang diduga tanda kutip, kami akan pertanyakan siapa si wanita itu yang begitu vokal, begitu agresif, ya, meminta agar ditutup daripada tempat usaha klien kami. Nah, ini yang kami akan sampaikan, dan kami tidak akan diam. Kami akan melakukan daripada laporan balik ataupun gugatan balik terkait masalah berita yang tidak pada tempatnya tanpa adanya hak jawab, lalu juga berita-berita dikatakan ponzi, dikatakan investasi bodong tanpa mengecek daripada keberadaan status perizinan klien kami serta penguasaan lahan-lahan klien kami. Nah, ini yang kami sangat sayangkan karena ada dugaan kuat sekali pencemaran nama baik melalui media massa. Demikian dari saya, Advokat Dr. Togas Tumorang. Kami adalah kuasa hukum daripada PT Bumi Kristal Sumbawa yang pemiliknya adalah Bapak Berry Jansen. Terima kasih.